sekitar 50 tokoh publik Italia melaporkan Perdana Menteri Giorgia Meloni, 2 pejabat senior, dan bos perusahaan pertahanan Leonardo ke Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC atas dugaan keterlibatan dalam genosida di Gaza. Mereka menilai pemerintah Italia turut mendukung operasi militer Israel melalui penyediaan senjata dan perlengkapan perang. Berita selanjutnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan bahwa Moskow telah bertindak sebagai perantara antara Israel dan Iran setelah menerima permintaan langsung dari Tel Aviv untuk menyampaikan komitmen terhadap perdamaian serta keinginan menghindari konfrontasi dengan Teheran. Pada Jumat, militer Israel dilaporkan telah menarik pasukan dari beberapa wilayah di jalur Gaza dan menempatkannya di garis pertahanan yang telah diperbarui, menyusul dimulainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Dalam pernyataan resmi, militer menyebut pasukan kini telah berada di bawah Komando Selatan. Mereka diharuskan tetap bersiaga untuk menghadapi ancaman yang dinilai dapat mengganggu stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Kesepakatan gencatan senjata tersebut juga menandai dimulainya periode 72 jam pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas. Sebagai bagian dari kesepakatan tahap pertama yang dimediasi oleh Amerika Serikat, sekitar 2.000 tahanan dan warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel dijadwalkan akan dibebaskan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pidato yang disiarkan secara nasional, ia menyampaikan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di wilayah Gaza untuk menjaga penguasaan atas titik-titik strategis. Ia menilai langkah tersebut sebagai bagian dari tekanan terhadap Hamas dan upaya persiapan untuk tahap selanjutnya dari perjanjian gencatan senjata. Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel berencana melucuti senjata Hamas dan mendemilitarisasi Gaza. Serta menegaskan bahwa jika tujuan itu tidak dapat dicapai melalui cara damai, maka akan ditempuh dengan cara lain. Sementara itu, otoritas dalam negeri Gaza yang dikelola Hamas menyatakan akan mulai menempatkan pasukan keamanannya di area-area yang telah ditinggalkan militer Israel. Otoritas tersebut menjelaskan bahwa tujuan utama dari pengerahan ini adalah untuk memulihkan ketertiban umum. Serta mengatasi kekacauan akibat konflik 2 tahun terakhir yang menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur secara luas. Melalui pernyataan resmi, otoritas itu menyampaikan apresiasinya terhadap tercapainya kesepakatan untuk menghentikan perang. Serta menyerukan masyarakat untuk bekerja sama dengan aparat keamanan dan mematuhi instruksi keselamatan demi menjaga ketertiban. Di hari yang sama, kantor media yang dikelola Hamas mengklaim
bahwa lebih dari 670 sekolah hancur akibat serangan Israel selama 2 tahun terakhir. Dengan jumlah korban jiwa dari kalangan pelajar mencapai lebih dari 13.500 orang. Kantor itu juga menyebut penutupan perbatasan oleh Israel selama lebih dari 600 hari telah menghambat distribusi bantuan dan menyebabkan sekitar 2 juta warga Palestina terpaksa mengungsi. Kerugian ekonomi akibat konflik tersebut diperkirakan melebihi 70 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam pernyataan terpisah, Hamas dan 2 faksi Palestina lainnya menolak segala bentuk campur tangan atau pengawasan asing atas jalur Gaza. Mereka menegaskan bahwa urusan pemerintahan di wilayah tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan internal Palestina. Menurut data otoritas kesehatan di Gaza, serangan militer Israel sejak 7 Oktober 2023 telah mengakibatkan lebih dari 67.000 warga Palestina meninggal dunia dan sekitar 169.000 lainnya mengalami luka-luka. Kesepakatan gencatan senjata terbaru ini tercapai pada Kamis lalu setelah serangkaian negosiasi yang dimediasi oleh Mesir, Qatar, Turki, dan Amerika Serikat. Fase pertama dari rencana perdamaian mencakup penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza, termasuk Gaza City, Rafah, Khan Younis, serta wilayah utara lainnya. Selain itu, 5 jalur penyeberangan akan dibuka untuk akses bantuan kemanusiaan dan proses pembebasan sandera serta tahanan akan dilaksanakan secara bertahap. La Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse. Tuduhan keterlibatan dalam genosida di Gaza kini tidak hanya diarahkan pada para pemimpin politik, tetapi juga pelaku industri pertahanan. Roberto Cingolani, kepala perusahaan senjata terbesar Italia, Leonardo, dilaporkan ke Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC bersama Perdana Menteri Giorgia Meloni serta 2 pejabat senior lainnya. Langkah hukum itu diajukan oleh sekitar 50 tokoh publik Italia yang terdiri atas akademisi hukum, pengacara, dan aktivis kemanusiaan. Mereka menilai pemerintahan Meloni memiliki andil dalam mendukung operasi militer Israel di jalur Gaza melalui pasokan senjata dan perlengkapan militer yang digunakan dalam perang.
Dalam laporan yang dikutip dari AFP pada Kamis 9 Oktober 2025, para pelapor menyatakan bahwa dukungan Italia terhadap Israel, terutama lewat penyediaan senjata mematikan, menjadikan negara tersebut turut terlibat dalam genosida yang sedang berlangsung. Kejahatan perang, serta pelanggaran serius terhadap kemanusiaan. Perusahaan Leonardo, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Italia, disebut sebagai salah satu pemasok utama komponen pertahanan bagi Israel. Dalam konteks perang di Gaza, keterlibatan industri pertahanan semacam ini kini dipertanyakan secara moral maupun hukum oleh sejumlah kelompok advokasi internasional. Dalam wawancara dengan stasiun televisi RAI, Giorgia Meloni mengaku terkejut namanya masuk dalam gugatan ke ICC. Ia menilai laporan itu sebagai langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern dan menyatakan tidak mengetahui adanya kasus serupa di negara lain. Gugatan tersebut juga mencantumkan nama Menteri Pertahanan Guido Crosetto dan Menteri Luar Negeri Antonio Tajani yang dianggap memiliki tanggung jawab atas dukungan politik dan logistik kepada Israel. Para pelapor mendesak ICC untuk meninjau potensi pelanggaran hukum internasional yang mungkin dilakukan oleh para pejabat dan pihak industri terkait. Kasus ini menambah sorotan global terhadap keterlibatan negara-negara barat dalam konflik Gaza. Sebelumnya, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara itu, penyelidikan independen PBB menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan praktik genosida di Gaza melalui blokade ketat, serangan udara terhadap warga sipil, serta penghancuran fasilitas kemanusiaan di wilayah tersebut.
Israel berencana membuka kembali perbatasan Rafah bagi warga Gaza yang berada di luar negeri untuk pulang ke kampung halaman, dalam langkah yang disebut sebagai bagian dari rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rencana pembukaan pembatasan itu tengah dibahas antara Israel dan otoritas Mesir, meski waktu pelaksanaannya belum ditentukan. Jika terrealisasi, langkah tersebut menjadi yang pertama sejak Perang Gaza pecah pada 7 Oktober 2023. Laporan media Israel menyebutkan, pemulangan warga Gaza akan dilakukan setelah kedua pihak menandatangani kesepakatan mengenai mekanisme pelaksanaan, termasuk syarat dan ruang lingkup pengaturannya. Ketentuan ini tercantum dalam lampiran kesepakatan gencatan senjata yang menjadi tahap awal rencana perdamaian Trump. Selain pemulangan, Israel juga mengizinkan warga Gaza melintasi Rafah menuju Mesir dengan mekanisme yang mengacu pada perjanjian Januari 2025. Saat itu, Israel hanya memperbolehkan pasien dan korban luka keluar Gaza di bawah pengawasan PBB, meski sebagian tetap ditolak dengan alasan keamanan. Perjanjian baru ini juga memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar ke Gaza melalui Rafah. Sekitar 600 truk bantuan akan dikirim setiap hari di bawah pengawasan PBB dan organisasi internasional untuk menyalurkan makanan, obat-obatan, bahan bangunan, bahan bakar, dan gas rumah tangga. Jalur distribusi akan dibuka bebas dari Gaza Selatan ke utara melalui dua rute utama, Jalan Salah Aldin dan Jalan Al-Rashid. التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على شعبنا والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال ودخول المساعدات وفتح معبر رفح في الاتجاهين. Hamas resmi mengumumkan berakhirnya perang di jalur Gaza dan menyatakan kesediaannya menerima rencana perdamaian yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pengumuman tersebut menandai dimulainya gencatan senjata permanen antara Hamas dan Israel setelah 2 tahun konflik berdarah. Pejabat senior Hamas, Khalil Al-Hayya, menyampaikan keputusan itu dalam pidato yang disiarkan televisi pada Kamis malam. Ia menyebut pihaknya telah menerima jaminan dari Washington dan sejumlah mediator internasional bahwa permusuhan dengan Israel tidak akan berlanjut. Kesepakatan yang dicapai di Sharm el-Sheikh, Mesir, mencangkup bantuan kemanusiaan untuk Gaza, pembukaan perbatasan Rafah, serta pertukaran tahanan antara kedua pihak. Sementara itu, Kabinet Israel melakukan pemungutan suara untuk meratifikasi perjanjian tersebut dan akhirnya menyetujui gencatan senjata. Namun, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menolak rencana perdamaian Trump dan mengancam mundur dari pemerintahan jika Hamas tetap memegang kendali atas Gaza. Ia juga menilai pembebasan tahanan Palestina sebagai harga yang terlalu tinggi untuk dibayar. Laporan media internasional mengungkapkan, pasukan Israel akan menarik diri ke garis tertentu dalam waktu 24 jam setelah perjanjian disahkan, dengan tetap menguasai sekitar separuh wilayah Gaza. Hamas diwajibkan membebaskan seluruh sandera yang masih hidup dalam waktu 72 jam setelah ratifikasi. Sementara Israel akan membebaskan lebih dari 1.900 tahanan Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak.
Perang yang dimulai pada 7 Oktober 2023 itu menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel dan lebih dari 67.000 warga Palestina di Gaza. Konflik tersebut juga menghancurkan sebagian besar infrastruktur dan memicu krisis kemanusiaan terbesar di wilayah itu. Usai pengumuman gencatan senjata, warga Gaza turun ke jalan untuk merayakan berakhirnya perang, meski banyak di antara mereka masih berduka atas kehilangan keluarga. Mereka menyambut perjanjian yang ditandatangani berdasarkan rencana perdamaian 20 poin Trump yang mencangkup pembebasan sandera dan tahanan sebagai fase pertama menuju rekonsiliasi jangka panjang. אנחנו שנתיים אחרי הטבח הנורא, כאן בהר הבית יש ניצחון. בכל בית בעזה יש תמונה של הר הבית. אנחנו היום שנתיים אחרי מנצחים בהר הבית. אנחנו בעלי הבית בהר הבית. אני רק מתפלל שראש ממשלתנו יאפשר ניצחון מלא גם בעזה. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengancam akan menjatuhkan pemerintahan Benyamin Netanyahu jika kelompok Hamas tidak benar-benar dibubarkan. Pernyataan itu disampaikan setelah Kabinet Israel menyetujui rencana gencatan senjata dan pertukaran sandera dengan Hamas. Ben-Gvir menegaskan partainya akan keluar dari koalisi bila Hamas masih diizinkan beroperasi meski dengan nama lain. Ia juga menuntut agar Hamas benar-benar dihapus dari struktur politik dan militer, bukan sekadar disebut dibubarkan. Ancaman tersebut muncul di tengah perundingan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain. Langkah Ben-Gvir menunjukkan tekanan besar dari faksi sayap kanan terhadap Netanyahu di tengah upaya mencapai kesepakatan damai. Sebelumnya, Kabinet Israel telah meratifikasi draft kesepakatan yang mengatur pertukaran sandera dengan tahanan Palestina. Perjanjian itu juga mencakup penarikan bertahap pasukan Israel dari jalur Gaza setelah proses pertukaran selesai. Yeah, Mr. President. I don't know the one day perhaps the entire story will be told about the events of yesterday. And this weekend, because of that, at some point very soon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa sandera Hamas di Gaza akan segera dibebaskan. Menurutnya, pembebasan diperkirakan berlangsung pada hari Senin atau Selasa mendatang.
Trump menyebut bahwa ia akan hadir di kawasan tersebut, termasuk Mesir, untuk menyaksikan momen pembebasan dan penandatanganan kesepakatan. Ia menyebut proses itu sebagai langkah penting menuju perdamaian yang langgeng di Timur Tengah. Namun, ia juga mengakui bahwa prosesnya akan penuh tantangan dan tidak mudah. Trump sebelumnya menegaskan bahwa pembebasan sandera merupakan bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang ia usulkan. Klausul pembebasan sandera ini mengikat dengan beberapa syarat, termasuk pelucutan senjata dan perubahan kekuasaan di Gaza. Meski begitu, belum semua pihak setuju dengan semua syarat yang diajukan. Proses akhir pengeluaran sandera akan sangat bergantung pada kepatuhan semua pihak terhadap kesepakatan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan bahwa Moskow telah bertindak sebagai perantara antara Israel dan Iran setelah menerima permintaan langsung dari Tel Aviv untuk menyampaikan komitmen terhadap perdamaian serta keinginan menghindari konfrontasi dengan Teheran. Dalam pernyataannya pada KTT Rusia Asia Tengah di Dushanbe, Tajikistan, Kamis 9 Oktober 2025, Putin menjelaskan bahwa Rusia menjalin kerjasama erat dengan Iran guna meredakan ketegangan seputar program nuklir negara tersebut. Ia menegaskan bahwa Moskow juga berupaya menghidupkan kembali hubungan konstruktif antara Teheran dan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA. Putin menyebut pemerintah Israel telah mengirimkan sinyal yang memintanya untuk menyampaikan pesan kepada pihak Iran mengenai komitmen Tel Aviv terhadap deeskalasi dan keengganannya untuk memperburuk situasi. Ia menilai diplomasi menjadi satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan program nuklir Iran. Awal pekan ini,
Putin juga melakukan percakapan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membahas upaya penyelesaian perang di Gaza, termasuk rencana perdamaian 20 poin yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut keterangan Kremlin, pembahasan turut mencakup stabilisasi situasi di Suriah serta program nuklir Iran. Moskow diketahui telah menawarkan diri sebagai mediator untuk membangun dialog antara Israel dan Iran, terutama setelah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Pada Juli lalu, Putin menyampaikan kepada Netanyahu bahwa Rusia siap berkontribusi dengan segala cara untuk mencari solusi yang dapat dinegosiasikan terkait isu nuklir Iran. Pemimpin Rusia itu juga menjadi salah satu tokoh dunia pertama yang menjalin komunikasi dengan kedua negara setelah pecahnya serangan timbal balik pada Juni lalu. Dalam periode konflik yang berlangsung selama 12 hari tersebut, Moskow disebut telah mengajukan sejumlah kerangka kompromi kepada masing-masing pihak guna menekan eskalasi lebih lanjut.